Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Kali ini saya akan memberi cara bagaimana mengukur transistor MOSFET dengan multitester analog. Sebelum memulai pengukuran, alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui cara kerja dasar MOSFET itu sendiri. Dan teman-teman harus mengetahui jenis-jenis MOSFET dan tipe kaki pada drain dan shortnya. Jadi, MOSFET itu memiliki dua jenis, yaitu N-channel dan P-channel. Dan setiap jenis itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu jenis normally open dan normally close pada kaki drain dan shortnya. Pada gambar ini menunjukkan lambang MOSFET yang bertipe N-channel dan memiliki mode enhancement atau normally open. Jadi normalnya itu terbuka antara kaki drain dan source. Maka ketika diukur seharusnya kaki drain dan source tidak tersambung. Sedangkan untuk tipe N-channel deflection mode atau normally close, jadi normalnya itu tertutup atau tersambung antara kaki drain dan source-nya ketika diukur. Nah, kalau normally open itu lambangnya kaki drain dan source ini terputus-putus, jadi tidak tersambung. Artinya menandakan ini bertipe normally open atau normalnya terbuka. Sedangkan untuk yang tipe NC atau normally close itu lambangnya tersambung antara kaki drain dan source-nya. Dan ketika gate ini dikasih tegangan atau aktif, maka antara kaki drain dan source ini terputus. Itulah penjelasan singkat tentang MOSFET dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekarang yang saya akan coba ukur adalah MOSFET tipe N-channel enhancement mode atau normally open. Jadi kaki source dan drain-nya ini terputus. Dan MOSFET yang akan saya ukur berkode IRF Z44N. Sebelum mengukur, yang pertama yang harus diketahui adalah pada MOSFET tipe N-channel, kaki gate itu mendapatkan polaritas positif di sini ya. Dan diukur dari kaki gate ke kaki source ataupun gate ke kaki drain. Dan kaki drain harus mendapat polaritas positif dan diukur dari kaki drain ke kaki source. Dan untuk kaki source harus mendapat polaritas negatif dan diukur ke kaki gate dan kaki drain. Sekarang teman-teman perhatikan dengan baik. Di sini transistor ini memiliki jenis normally open atau normalnya terbuka. Maka ketika kaki drain dikasih polaritas positif dan kaki source dikasih polaritas negatif, seharusnya jarum pada avometer tidak bergerak. Tapi ketika polaritasnya terbalik, atau kaki drain dikasih tegangan negatif dan kaki source dikasih tegangan positif, maka jarum avometer akan bergerak. Ini disebabkan karena di dalam MOSFET ini ada dioda damper. Dioda damper inilah yang menyebabkan ketika kaki drain dikasih tegangan negatif dan kaki source dikasih tegangan positif, jarum avometer ini bergerak. Jadi bukan karena MOSFET ini bocor, tapi karena di sini terpasang dioda damper dari kaki source
ke kaki drain. Dan fungsi dari dioda yang dipasang paralel dengan kaki source dan drain ini itu untuk menshortkan tegangan balik IMF pada sebuah kumparan ketika MOSFET ini dipasang untuk men-switch sebuah kumparan seperti trafo ferrit ataupun trafo besi. Tegangan balik pada suatu kumparan atau IMF itu akan muncul ketika MOSFET berhenti men-switch kumparan tersebut. Dan nilai tegangan balik pada suatu kumparan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan volt. Jika tegangan itu tidak disortkan dengan dioda, maka MOSFET itu akan rusak. Dan dataset yang saya baca dari MOSFET berkode IRF Z44N ini mempunyai dioda damper yang dapat menshortkan tegangan sampai 2000 volt. Oke, sekarang saya akan coba mengukur dan menunjukkan pada teman-teman. Tapi sebelum itu, yang perlu saya tegaskan, di sini probe hitam berpolaritas positif atau mengeluarkan tegangan positif. Sedangkan probe merah mengeluarkan tegangan negatif pada multitester analog. Yang pertama, kita putar selektor pada menu ohm dikali 1. Lalu tempelkan kedua ujung probe dan setting jarum supaya menunjuk angka 0. Kalau sudah seperti ini, kita tempelkan probe hitam yang berpolaritas positif ke kaki drain. Dan kita tempelkan probe merah yang berpolaritas negatif ke kaki source. Dan jarum harusnya tidak bergerak karena MOSFET bertipe NO. Oke. Sekarang kita balik probe-nya untuk mengetes dioda. Dan jarum harusnya bergerak di angka 10 sampai 2 ohm. Lebih dari 2 ohm berarti dioda damper sudah short. Di sini teman-teman bisa lihat jarum avometer menunjuk angka 2 ohm. Artinya dioda damper pada MOSFET ini masih bagus. Dan yang selanjutnya, teman-teman tempelkan probe hitam atau polaritas positif ke kaki gate. Dan probe merah atau polaritas negatif ke kaki source. Dan jarum harus tidak bergerak sama sekali. Dan pada keadaan ini, MOSFET dalam kondisi on. Karena kaki gate dikasih polaritas positif dan kaki source dikasih polaritas negatif. Untuk membuktikannya, kita pindah probe hitam ke kaki drain. Dan seharusnya jarum bergerak. Karena kaki drain dan kaki source pasti tersambung ketika MOSFET dalam keadaan on. Untuk resistansi antara kaki drain dan source ketika MOSFET dalam kondisi on, hambatan paling rendah di datasetnya sampai 0,035 ohm. Selanjutnya, kita nonaktifkan MOSFET ini dengan cara tempelkan salah satu jari ke probe merah atau polaritas negatif dan salah satu jari ke kaki gate. Jarum seharusnya turun. Oke, jarum sudah turun, artinya MOSFET ini dalam kondisi off. Oke, saya akan on-kan lagi MOSFET-nya dengan cara tempelkan probe merah ke kaki source dan probe hitam ke kaki gate. Sini ya, kaki gate. MOSFET akan dalam keadaan on dan menyambung kaki drain dan kaki source.
Sekarang saya akan pindah probe hitam ke kaki drain, dan jarum harusnya bergerak. Di sini bias gate-nya kurang penuh, saya tempel lagi, dan saya pindah. Oke, ini sudah penuh. Dan untuk menonaktifkan MOSFET ini kita lakukan langkah seperti tadi. Tempelkan ujung jari kita ke probe merah dan satunya ke kaki gate. Jarum harus turun. Oke, jarum turun. Artinya MOSFET ini bekerja dengan baik ataupun normal. Itulah teman-teman sedikit penjelasan yang saya ketahui tentang MOSFET dan cara mengukur transistor MOSFET tipe N-channel, enhancement mode, atau normally open. Kalau dalam bahasa Indonesianya, normalnya terbuka. Dari kaki drain ke kaki source ketika kaki gate tidak mendapatkan tegangan bias positif atau dalam kondisi off. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya.